Alhamdulillah, Alhamdulillahil halimil ghafur, al-wadudus syakur, mudabbirul umur, wa jabiril mashkur, alladhi khalaqas samawati wal ard, wa ja'alaz zulumati wan nur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli maqdur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, syahadatan tunji qailaha min zulumatil qubur. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi aqama manaral Islam ba'da ad-duthur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ba'thi wan nusyur. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allana minal faizin. Kaum muslimin jamaah Jumat, as'adakumullah hayatakum fid darain. Di suasana yang penuh hikmah ini, marilah kita bersama-sama mengosongkan pikiran kita, meninggalkan aktivitas kita yang bersifat duniawiyah. Siapa dan apapun status kita, marilah kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna dan paling mulia di antara makhluk Allah yang lainnya. Hal ini karena manusia diberi anugerah berupa akal dan pikiran, sehingga manusia dapat melebihi binatang, jin, setan dan makhluk Allah yang lainnya. Di samping itu pula, untuk kesempurnaan hidup manusia, Allah memberikan tuntunan hidup yang sangat luhur dan suci yang dibawa oleh para nabi dan rasul, sehingga dengan tuntunan yang suci ini manusia dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana harta dan mana harta di mereka dan mana harta orang lain, mana perintah dan mana larangan Allah. Akhirnya manusia menyadari, manusia menjadi tahu tentang tugas-tugasnya dalam hidup, mengenal diri, masyarakat dan Tuhannya. Itulah yang disebut dengan agama. Hanya saja sekarang, bisakah dan mampukah manusia menjaga dan mempertahankan citra hidup dan kehormatan dirinya? Jangan sampai melakukan sesuatu yang dapat merendahkan dirinya dan martabatnya. Hina dipandang masyarakat, bisa kemungkinan hina pula dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Telah aku ciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, dan atas perbuatannya aku lemparkan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salah satu faktor yang menjadikan manusia menjadi hina dan dihinakan adalah apabila manusia telah dihinggapi penyakit tidak punya rasa malu. Tidak punya rasa malu terhadap dirinya sendiri, tidak punya rasa malu dengan orang dan masyarakat sekitarnya, apalagi sudah tidak punya rasa takut dan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatan-perbuatannya. Kalau rasa malu sudah tidak ada pada diri seseorang, akibatnya dia sudah tidak lagi mengindahkan norma-norma susila, tidak mengindahkan norma-norma sopan santun, bahkan tidak kenal lagi peri kemanusiaan dan aturan, baik aturan Allah maupun aturan masyarakat. Orang yang tidak lagi punya rasa malu kadang-kadang tidak mengenal batas, tingkah lakunya kasar dan angkuh,
tidak tahu diri, merasa dirinya paling benar, susah diberi nasihat, sehingga tidak bisa membedakan mana yang dikatakan sopan, mana yang tidak, mana yang harus dibicarakan, mana yang perlu dirahasiakan. Maka hilang pula lah harapan untuk menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang bermartabat, mengerti kewajipan-kewajipan dalam hidup, baik bermasyarakat, berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u syu'batun minal iman." Sifat malu itu adalah salah satu daripada cabangnya iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat malu adalah suatu akhlak yang mendorong diri seorang menjadi berbuat yang tidak baik, yang dapat menjerumuskan manusia kembali ke lembah kehinaan. Dengan kata lain, bahwa iman seseorang dianggap kuat dan sempurna bila mempunyai rasa malu yang tinggi. Segala tingkah lakunya selalu sopan dan menjauhi perbuatan yang dapat memalukan dirinya dan keluarganya hingga dapat menghinakan dan menjatuhkan kehormatan dan martabat dirinya. Dengan demikian, apabila manusia sudah tidak lagi merasa malu dalam menjalankan sesuatu yang tidak baik, tidak malu lagi berbuat yang tidak terpuji, bahkan dia bangga dengan perbuatannya tersebut, menunjukkan bahwa imannya sudah melemah dan mengendor, dan akhirnya hilang karena ditutupi oleh perilaku dan tingkah yang buruk. Orang semacam ini akan berbuat apa saja demi memenuhi kehendak hawa nafsunya. Orang yang tidak punya rasa malu adalah sekutunya syaitan dan budaknya hawa nafsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Apabila rasa malu sudah tidak ada lagi pada dirimu, maka berbuatlah sekehendak hatimu. Kaum muslimin rahimakumullah, terkadang kita bertanya dan heran, kenapa orang tidak malu bermaksiat? Kenapa orang tidak malu melanggar perintah Allah? Salah satu sebabnya adalah karena hawa nafsunya lebih dominan, hawa nafsunya lebih besar mempengaruhi jiwanya, sehingga rasa malu itu hilang pada diri orang tersebut dan akhirnya tidak malu juga untuk bermaksiat dan berbuat dosa serta kesalahan. Maka kalau sudah demikian, segeralah untuk taubat kepada Allah, bersegeralah menuju kepada ampunan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah membukakan pintu taubat seluas-luasnya kepada kita sebelum roh ini lepas dari jasadnya dan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الوافي بعهده صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من بعده. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله فيكم أجمعين. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه
وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى مخبرا وآمرا لكم برحمته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين والشهداء والصالحين وعلى ملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين وعن بقية الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في ديننا ودنيانا وجوارحنا وأجسادنا وحركاتنا وسكناتنا وأعمارنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله